Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batin Solapan adalah unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh, petani, dan pelaku usaha. DPP Kecamatan Batin Solapan berperan sebagai pusat informasi dan data pertanian, tempat pembelajaran melalui demplot dan pelatihan, serta pusat pengembangan kemitraan dan jejaring agribisnis untuk mendukung pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan Batin Solapan. DPP mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dan data terkait pertanian di wilayah kecamatan, termasuk teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. DPP menyelenggarakan demplot demonstrasi plot pertanian, sekolah lapangan, kursus, dan pelatihan untuk petani dan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. DPP memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan membangun jejaring kemitraan antara petani dengan pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya Yuhandri SE, PLH Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Batin Solapan. Salam bermasa. Kami UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Batin Solapan hadir sebagai garda terdepan dalam memajukan sektor pertanian di wilayah kami. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan penyuluhan berkualitas, inovasi teknologi, dan pendampingan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Kami UPT Balai Penyuluh Pertanian, Kecamatan Batin Solapan, terdiri dari 1 Kepala UPT dan 1 Kasubag dan 4 penyuluh pertanian lapang. Yang 1. Hotma Saragi SP. 2. Tengku Amersah SP. 3. Dr. Hewan Saifullah. Nur Effendi SP. Wilayah binaan UPT BPP Kecamatan Batin Solapan memiliki 13 desa binaan yang terdiri dari 10 gapoktan dan 202 kelompok tani dengan komuniti unggulan tanaman perkebunan dan juga memiliki pendukung lainnya seperti tanaman hortikultura dan peternakan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, DPP melaksanakan kegiatan seperti penyusunan program penyuluhan, merancang program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah, pengumpulan dan pemrosesan data, melakukan pengumpulan data database dan melakukan rekapitulasi data melalui sistem informasi seperti Simnuhtan, penyediaan informasi pertanian, menyediakan informasi melalui media personal seperti pertemuan dan media digital seperti Cyber Extension, fasilitasi pembelajaran, mengadakan kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan kaji terap untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh. Tujuan pelatihan di bidang pertanian adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani agar mampu mengelola usaha tani secara lebih baik dan produktif, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan pertanian yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing. Pelatihan juga bertujuan untuk menciptakan generasi petani muda yang terampil dan mampu membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian. Koordinasi dan konsultasi menjadi tempat pertemuan rutin untuk koordinasi antar penyuluh, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Visi Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Batin Solapan adalah menciptakan petani yang maju, mandiri, dan modern melalui penyuluhan berbasis masyarakat yang terpadu. Sedangkan misinya adalah meningkatkan ketahanan pangan, nilai tambah pertanian, dan kesejahteraan petani. Visi dan misi BPP merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Pertanian yang lebih luas, yaitu pertanian yang maju, mandiri, dan modern, kedaulatan pangan, kemandirian dan kepribadian bangsa, kesejahteraan petani. Kecamatan Batin Solapan memiliki beberapa komoditi yang menjadi penyangga kehidupan, dikarenakan sebagian besar dari masyarakat merupakan petani. Komoditinya yaitu berupa 1. Perkebunan.
Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi utama masyarakat Kecamatan Batin Solapan dikarenakan hampir sebagian masyarakat adalah petani kelapa sawit. Selain tanaman kelapa sawit, masyarakat Batin Solapan juga sebagai petani tanaman karet, tanaman coklat, tanaman pinang, dan lainnya. 2. Hortikultura. Selain tanaman perkebunan, masyarakat Kecamatan Batin Solapan juga berprofesi sebagai petani tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran, cabai, terong, pare, kacang panjang, dan lain. 3. Peternakan. Selain bercocok tanam, masyarakat Kecamatan Batin Solapan banyak juga yang menjadi peternak. Beberapa jenis hewan yang mereka ternakan yaitu seperti sapi, ayam, kambing, domba, itik, babi, dan lainnya. Kecamatan Batin Solapan juga menjalankan program swasembada pangan. Swasembada pangan bertujuan mewujudkan ketahanan pangan nasional, sehingga suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dari hasil produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong pembangunan ekonomi pedesaan, dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Mendorong peningkatan produksi pertanian lokal yang secara langsung berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan terpencil melalui pembangunan sektor pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. DPP Kecamatan Batin Solapan juga melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dan aparat seperti TNI dan polisi dalam meningkatkan pengembangan dan ketahanan pangan di Kecamatan Batin Solapan. Kerjasama ini tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan dan kemandirian, serta memfasilitasi perdagangan dan akses pasar produk pertanian. Kerjasama ini juga bertujuan mendorong inovasi teknologi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim dan tantangan global, membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara petani, lembaga, perusahaan, dan pemerintah. Membangun ekonomi berbasis pertanian yang kuat, yang dapat meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan pembangunan di daerah pedesaan. Demi meningkatkan hasil produksi dan penghasilan petani, pemerintah daerah dan pusat menjalankan beberapa program bantuan di sektor pertanian. Bantuan di bidang pertanian meliputi hibah alat mesin pertanian Alsintan seperti traktor dan rice planter. Modal untuk petani melalui program seperti program Petani Mandiri PPM, bantuan sarana produksi seperti bibit dan pupuk, dukungan infrastruktur seperti irigasi dan jalan, serta pelatihan dan pendampingan. Petani bisa mendapatkan bantuan ini dengan mendaftar melalui kelompok tani dan dinas pertanian setempat, beserta memenuhi syarat seperti kepemilikan lahan yang relatif kecil. Ada juga bantuan kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani adalah memberikan perlindungan sosial ekonomi melalui jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ini memastikan petani yang umumnya bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko kerja tinggi mendapat perlindungan dari negara, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya, serta mengurangi risiko alih fungsi lahan pertanian. Di bawah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Batin Solapan memiliki UPT. DPP juga memiliki Puskeswan atau Pusat Kesehatan Hewan. Puskeswan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan hewan, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan, serta menerbitkan surat keterangan dokter hewan. Selain itu, Puskeswan juga berperan dalam pencegahan penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Pelayanan kesehatan hewan meliputi kegiatan promotif, meningkatkan kesehatan hewan, preventif mencegah penyakit, kuratif penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif pemulihan kesehatan hewan. Contoh layanan, vaksinasi, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan umum, bedah operasi, sterilisasi, dan pemeriksaan laboratorium. Puskeswan juga menyediakan layanan seperti grooming atau salon hewan, penerbitan surat keterangan kesehatan hewan, serta tindakan medis seperti penanganan luka dan kateterisasi urin.
Demikianlah profil UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batin Solapan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan pertanian di Kecamatan Batin Solapan dan pembuatan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.